Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Firdausyah Fasya Kamila dengan NIM 334200012 dari kelas IK 1A Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan proses tahapan pembuatan atau proses alur tahapan pembuatan dari aplikasi yang saya buat, yaitu Cinema Ticketing Reservation atau saya beri nama Cinemax. Saya membuat aplikasi ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Kemudian saya mengoneksikannya dengan database Microsoft Access, dan text editor untuk membuat aplikasi ini adalah Visual Studio tahun 2019. Baik, langsung saja saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat. Baik, ini adalah program aplikasi ketika dijalankan. Nah, menu yang pertama adalah menu login. Nah, di sini yang boleh login adalah yang sudah memiliki account di aplikasi Cinema Ticketing Reservation. Nah, kalau misalkan belum, kita bisa mengklik button register di sini. Kemudian di sini kita harus menginputkan data-data seperti first name, last name, username, password, date of birth, role, dan menceklis status. Dan jangan lupa untuk menambah picture. Nah, pertama kita akan mencoba memasukkan data-data tersebut. Nah, untuk menceklis, untuk meng-hide atau unhide, tinggal checklist atau unchecklist, seperti itu. Kemudian memilih status sebagai customer atau admin. Di sini saya memilih sebagai customer. Kemudian menambahkan foto. Oke, dan menceklis status. Oke, jika registrasi berhasil, maka akan ada VB information yang menyatakan new user register success. Kemudian klik OK. Oke, sekarang kita bisa melakukan login karena sudah mendaftarkan username dan password pada saat register tadi. Nah, untuk username-nya kita tidak perlu mengetikkan, tetapi sudah muncul di combo box ini. Nah, tadi kita menuliskan yang Bella123, maka otomatis akan muncul picture-nya. Kemudian masukkan password. Di sini juga bisa hide ataupun unhide. Oke, login berhasil. Di sini ada VB information login success. Untuk melanjutkan transaksi, klik OK. Nah, selanjutnya ini adalah menu film apa saja yang sedang tayang. Ada 3 film. Kemudian untuk melanjutkan transaksi, kita bisa klik button next. Nah, di sini ada pop-up di mana ketika kita menggunakan payment method ShopeePay akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Kemudian klik button close untuk melanjutkan transaksi. Nah, ini adalah menu reservasi di mana kita bisa melakukan pemesanan tiket yang kita inginkan. Nah, di sini ada dana tempat duduknya. Kemudian di sini juga ada informasi bahwa film tersebut berada di studio mana. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pemesanan dengan memilih movie title di sini, dan terotomatis studionya akan berubah mengikuti film yang kita inginkan. Kemudian show times-nya kita bisa pilih. Ada beberapa pilihan. Kemudian harinya juga bisa pilih, misalkan Sunday. Harinya misalkan today. Oke. Dan set number-nya juga bisa, misalkan saya ingin pojokan J. Kemudian payment methodnya ShopeePay. Check out. Oke, kalau misalnya udah berhasil, maka akan ada VB information reservation success, thanks for order. Klik OK. Dan di sini kita bisa melihat detail tiket yang tadi sudah kita pesan. Dan untuk mencetak tiketnya, klik get the ticket. Oke, dan ini adalah tiket yang sudah kita cetak. Nah,
Kita juga bisa menyimpan tiket ini dengan mengeklik Save Your Ticket di sini. Oke, sudah berhasil di save, klik Close, dan exit dari program aplikasi ini. Dan sekarang struknya sudah bisa kita lihat akan tersimpan di desktop. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah final result dari aplikasi Cinema Ticketing Reservation atau saya beri nama Cinemax. Nah, ini berupa struk yang berisi sesuai dengan pesanan tiket tadi yang kita inputkan, meliputi judul film, studio mana, hari apa, waktu tayang, kursi, nomor kursi, dan harganya. Dan struk ini tersimpan dalam ekstensi file PNG. Seperti itu. Itu adalah demonstrasi dari aplikasi Cinema Ticketing Reservation atau Cinemax yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur tahapan pembuatan aplikasi yang sudah saya buat. Baik, langsung saja ke menit yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari pembuatan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu Online Cinema Ticketing Reservation. Nah, untuk membuat aplikasi ini, sebelumnya saya sudah membuat sebanyak 7 form, di mana form yang pertama itu adalah form 1 ini, kemudian dilanjutkan dengan form menu login, form menu register, form menu cinema yang sedang tayang apa saja, kemudian form menu pop-up atau iklan, terus form menu reservation atau form untuk menu pemesanan, dan yang terakhir adalah form stroke atau dari desain tiketnya itu. Nah, untuk membuat aplikasi ini saya menambahkan framework tambahan berupa user interface, namanya itu Guna. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mendownload atau menginstal Guna UI di Visual Studio kalian, saya cantumkan linknya untuk mendownload di description box. Oke, langsung aja untuk menu form yang pertama, yaitu form 1. Untuk form 1 ini sebenarnya simpel saja. Nah, ini tuh sebagai background, di mana panel sebelah kanan ini akan difungsikan sebagai menu login dan menu register. Sekarang kita lihat di source code-nya. Nah, source code-nya juga lumayan simpel aja. Di sini di mana panel 1 ini ketika program dijalankan kan yang pertama kali muncul adalah menu login. Nah, ini panel 1 controls add menu login kayak gini. Terus kemudian login, form login ini akan bring to front atau dibawa ke atas, dan login akan ditampilkan seperti itu. Kemudian selanjutnya jika mengeklik button register akan dikeluarkan form panel register. Seperti itu, sama aja kodenya register.bring to front akan dibawa ke atas, kemudian register.show. Nah, di sini ada login top level sama dengan false. Nah, ini maksudnya apa? Ini itu maksudnya supaya karena saya ingin menumpuk form login ini di sebelah panelnya aja, jadi saya false-kan. Karena kalau misalkan gak di false, ini munculnya akan di tengah gitu, tidak di seperti yang saya inginkan di panel 1. Begitu pula dengan yang form register. Nah, di sini register top levelnya tuh harus di false-kan dulu gitu. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan form dari register. Nah, ini adalah desain dari form register. Nah, di sini saya menggunakan font gaya Helvetica. Nah, untuk supaya bisa menggunakan font Helvetica, kalian harus menginstal dulu di PC kalian
jenis font gaya Helvetica. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk menginstal font gaya Helvetica, saya cantumkan linknya di description box. Nah, di sini saya menggunakan tools yang simple-simple aja. Di sini ada label, terus di sini picture box, kemudian kemudian label, ini masih label, dan di sini ada text box, tapi text boxnya ini pakai yang style ini guna line text box. Nah, di sini tuh kalau kita menggunakan guna line text box ini, yang muncul ini garisnya aja, garis bawah kayak gini. Jadi kayak lebih simpel. Selain menggunakan text box dan label, kemudian picture box, di sini saya juga menggunakan tools datetime picker, menggunakan yang ini guna datetime picker, dan selanjutnya saya menggunakan guna combo box. Ini namanya guna combo box, terus kemudian checklist box dan button. Nah, untuk buttonnya ini saya menggunakan tools button dan label. Nah, label ini sebenarnya bisa juga difungsikan sebagai button. Hanya saja nanti pas codingan itu kita tinggal menambahkan kode-kode seperti layaknya untuk mengcoding pada button, seperti itu. Sekarang saya akan menunjukkan source code-nya. Terdiri atas 85 baris. Untuk form register ini terkoneksi dengan database Microsoft Access. Sebelumnya saya akan menunjukkan database-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah database-nya dari menu register ataupun login. Jadi untuk login dan register ini menggunakan database yang ini. Di sini pada entitas login saya menambahkan atribut first name, last name, username, password, DOB atau tanggal lahir, role atau kedudukan sebagai apa, misalkan customer atau admin. Seperti itu, kemudian statusnya, kemudian picture-nya atau fotonya. Untuk first name-nya, tipe datanya short text, last name tipe datanya short text, username tipe datanya short text, password tipe datanya short text juga, dan DOB atau tanggal lahir tipe datanya date and time, dan role ini tipe datanya short text, status tipe datanya tuh berupa jawaban yes or no, kemudian picture-nya ini tipe datanya oleh objek. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan melakukan register, jadi sudah ada beberapa data yang terisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan source code-nya. Nah, karena saya menggunakan database Microsoft Access, jadi sebelumnya kita harus mengimport systemdata.oledb. Nah, OLEDB ini merupakan object connection untuk membuat koneksi ke database. Nah, sebelum itu kita harus menuliskan import dulu. Karena saya menggunakan Microsoft Access, jadi di sini OLEDB seperti itu. Nah, selanjutnya itu pengkodingan pada ini. Saya menambahkan ini dahulu. Karena pada saat form dijalankan, di sini pada combo box-nya di sini akan ada menu pilihan role berupa admin ataupun customer. Jadi pada saat form register load, combo role items.clear. Nah, ini maksudnya apa? Nah, clear ini maksudnya ketika program dijalankan, combo role itemnya tuh belum ada pilihannya gitu, jadi kosong. Nah, ketika kita sudah memilih, maka di sini akan terisi. Seperti itu. Nah, di sini saya menambahkan administrator atau sebagai customer. Yang selanjutnya ini adalah pendeklarasian variabel count, di mana variabel count ini adalah variabel yang berfungsi untuk memanggil koneksi. Nah, sebelumnya file database ini yang berekstensi accdb ini harus ditaruh di dalam folder debug. Seperti itu, harus ditaruh di sini.
Kemudian saya pad-nya ini menggunakan startup pad. Jadi ya misalkan nih project ini dipindah di lain PC gitu. Jadi tetap bisa dijalankan gitu, nggak error. Kalau misalkan saya menambahkan pad yang sesuai dengan PC saya, maka ya kalau misalkan program ini dipindah ke PC lain nggak bisa jalan, atau harus mengubah pad-nya dulu sesuai dengan PC PC tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah pengkodingan pada button back. Nah, di sini kan button back-nya saya pakai label. Nah, bisa gitu, nggak harus menggunakan tools button seperti ini. Bisa. Nah, di sini cukup dikodingkan me dispose. Nah, yang artinya kalau misalkan mengeklik button ini, tampilan form ini akan dihilangkan. Nah, selanjutnya ini adalah pengkodingan pada checkbox yang ini, password. Dimana kalau misalkan tercentang, password yang kita inputkan itu akan terlihat. Nah, kalau misalkan tidak tercentang, akan diubah menjadi char. Seperti itu dengan menggunakan percabangan if else. Nah, selanjutnya ini adalah pengkodingan pada button add pick. Nah, yang ini. Nah, ini itu akan ketika button ini diklik akan membuka file dialog. Nah, kita bisa mengimport image dari file explorer kita. Nah, selanjutnya itu adalah pengkodingan pada button register. Nah, ketika button register diklik akan ada pemanggilan function save. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dari function save itu sendiri. Di sini menggunakan block try. Nah, block try ini susunannya itu try, catch, dan entry. Nah, yang artinya pada saat try, yang artinya koneksi akan dibuka. Nah, di sini mendeklarasikan lagi variabel cmd as new oleh db command, di mana oleh db command ini adalah kelas untuk menjalankan SQL query. Nah, di sini tuh menggunakan query juga seperti insert kayak gitu. Kemudian untuk penamaan pada atribut database ini seperti first name, last name, dan lain sebagainya itu harus sama pada saat dengan pengkodingan di sini. Jadi ya bisa dikatakan case sensitif gitu. Nggak boleh kalau misalkan di database tuh first name-nya F besar tapi di sininya F kecil, itu nggak bisa, itu akan terjadi error. Jadi pastikan benar-benar sesuai. Nah, selanjutnya akan mendeklarasikan variabel i as new integer. Nah, ini tuh akan dijelaskan di baris selanjutnya. Nah, selanjutnya itu untuk cmd parameter.clear. Nah, ini maksudnya waktu program dijalankan kan masih kosong gitu ya, belum terisi. Nah, itu fungsinya ini kayak gini, biar clear dulu sebelum diisi. Nah, selanjutnya untuk baris 44 dan 50 ini adalah penambahan parameter di mana first name, last name, dan username, password, kemudian tanggal, role, dan status yang kita inputkan ini akan dimasukkan ke atribut first name, last name, username, password, DOB, role, dan status pada database. Di sini akan dimasukkan di sini seperti itu. Nah, that's why di sini ada add with value kayak gitu. Untuk baris selanjutnya adalah baris 54. Di sini adalah pendeklarasian variable file size as new uint32, di mana uint32 ini merupakan tipe data non desimal untuk bilangan caca dengan cakupan bilangan dari 0 hingga 4292967295 bit seperti itu. Jadi di sini itu adalah untuk picture-nya itu sendiri. Picture-nya itu akan ditambahkan ke atribut pitch pada database seperti itu. Nah, pada menu register kita harus menambahkan foto.
Nah, kalau misalkan berhasil atau data semuanya sudah terisi, maka akan ada message box new user register success. Nah, ini berupa VB information. Nah, kalau misalkan nih ada yang belum lengkap, misalnya fotonya itu belum ditambahkan, maka nggak bisa. Maka akan ada message box new user register failed. New user register failed berupa VB critical. Seperti itu. Nah, kalau misalkan udah berhasil atau semuanya sudah terisi, maka txt first name, txt last name, atau ini, semua yang tadi kita isi bakal kembali kosong. Seperti itu. Nah, untuk blok try, catch, dan entry, ini kalau misalkan di sini berhasil dijalankan, maka untuk blok catch-nya ini akan di skip, gitu. Nah, kalau misalkan kita belum mengisi register ini, kemudian udah mencet register, ya di sini akan langsung ke blok catch, di mana catch ini akan ada pemanggilan message berupa no user register failed. No user register failed, gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai, udah ngisi semuanya dan berhasil, maka langsung ke entry dan pemanggilan variable con.close, koneksi dihentikan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada menu login. Nah, untuk menu login ini masih sama ukurannya. Pokoknya ini menu login dan register ini ukurannya sama dengan panel 1 ini pada form 1. Harus sama supaya ya pas gitu. Oke, nah di sini masih sama menggunakan label, kemudian picture box, menggunakan combo box, menggunakan text box, menggunakan checkbox, dan menggunakan button. Warnanya juga sama. Seperti itu. Dan ini adalah pengkodingannya. Nah, di sini terdiri atas 101 baris. Nah, selanjutnya untuk login ini kan tentu saja terkoneksi dengan database Microsoft Access, terutama pada kita masih fokus pada entitas login ini. Nah, di sini yang pertama kita harus mengimport oleh DB-nya dulu. Terus selanjutnya mengimport IO-nya dulu. Nah, import system.io atau kelas system IO ini menyediakan fungsionalitas seperti kelas-kelas yang must inherit. Jadi objek-objek kelas ini tidak dapat diinstansiasi. Nah, kelas pada file stream contohnya ini pada memory.stream. Nah, ini merupakan kelas yang ada pada system.io. Oke, selanjutnya langsung saja pendeklarasian untuk koneksi ke database, di mana variable con sebagai untuk pengkoneksi membuka database. Nah, masih sama path-nya seperti tadi, menggunakan database yang sama, di sini menggunakan startup path sama. Nah, selanjutnya pendeklarasian dim dr as oleh data reader. Nah, oleh data reader ini untuk membaca hasil output dari database. Yang selanjutnya ada dim data as databel, di mana variabel dt ini sebagai databel. Nah, karena di sini saya menggunakan Microsoft Access, di mana di sini kan ada baris, ada kolom. Nah, itu namanya data tabel gitu. Data tabel bisa dikatakan untuk mewakili tabel di data tabel collection dari dataset ini. Selanjutnya, di sini ada pendeklarasian variabel DA as oleh data adapter. Nah, oleh DB data adapter ini berfungsi adalah kelas untuk menghubungkan dataset dengan database. Nah, selanjutnya adalah pengkodean pada passwordnya, sama seperti tadi, bisa di hide ataupun unhide. Nah, di sini menggunakan percabangan if else. Kalau misalkan checkboxnya ini di checklist, maka passwordnya ini tidak akan disembunyikan. Sedangkan kalau misalkan tidak dicek, maka passwordnya akan disembunyikan lagi. Nah, selanjutnya ini adalah pendeklarasian pada form login ini pada saat pertama kali dijalankan. Nah,
Pada saat pertama kali dijalankan, di sini akan ada pemanggilan function user combo load, di mana kontrol dari function user combo load ada di baris selanjutnya. Nah, di sini pada function user combo load ini isinya itu adalah membuka koneksi. Kemudian combo username.items.clear yang artinya pada saat pertama kali dijalankan ini belum terpilih gitu, jadi masih kosong. Kemudian akan menggunakan SQL query lagi. Di sini mendeklarasikan variabel cmd as new oleh db comment. Seperti yang tadi saya jelaskan, oleh db comment ini adalah kelas untuk menjalankan SQL query. Ada query select bintang from login gitu. Jadi untuk memilih pada entitas login. Kemudian selanjutnya ini dr sama dengan cmd.executeReader, ini kan untuk membaca gitu ya, membaca data di database-nya. Nah, selanjutnya ketika sudah memilih di combo username, maka akan di-convert sebagai string. Nah, selanjutnya ini adalah pengkodean pada combo username selected atau username yang tadi sudah dipilih. Nah, tadi kan kalau misalkan kita udah pilih username-nya siapa, maka otomatis picture-nya ini akan berubah sesuai dengan tadi pada saat kita register. Di sini dimasukkan. Di sini akan membuka di sini pendeklarasian variabel pendeklarasian sekaligus pemanggilan fungsi picture lokal variabel. Nah, di sini pendeklarasian lokal variabel picture sebagai byte. Nah, di sini ada blok try, catch, and try. Pada blok try di sini membuka koneksi, kemudian menggunakan SQL di mana ada pendeklarasian lagi variabel cmd as new oleh db comment. Di sini ada SQL atau query select memilih pada entitas login di mana tepatnya itu pada atribut username gitu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan udah milih username-nya siapa, maka akan mengisi foto ini. Nah, selanjutnya itu koneksi selesai. Selanjutnya adalah pengkodean pada button login click. Nah, kalau misalkan kita mengeklik button login di sini masih menggunakan blok try, catch, and try. Nah, pada blok try di sini membuka koneksi, kemudian ya masih pendeklarasian lagi variabel cmd as new oleh db comment, di mana di sini menggunakan query slash bintang from login where username and password. Nah, di sini kan waktu login kan harus menyertakan username dan password. Nah, di sini pada blok ini akan fokus pada atribut username dan password ini. Seperti itu. Dan kalau misalkan login berhasil atau username dan passwordnya itu sesuai dengan tadi pada saat register, maka akan ada message box berupa VB information yang menyatakan login sukses. Nah, selanjutnya ini harusnya adalah animate window menu. Saya sudah menambahkan pengkodean untuk style ketika slide ini berpindah gitu, tetapi tadi pada saat program dijalankan ini kurang terlihat gitu. Nah, ini juga hanya tersedia pada guna UI. Nah, kembali lagi ke koneksi button login ini.
Nah, kalau misalkan username dan password ini kurang sesuai atau belum terisi gitu ya, maka akan ada message box berupa VB critical yang tertulis wrong password. Nah, kalau misalkan udah berhasil mengisi semua ini, maka koneksi akan selesai. Nah, di sini pada menu login kan ada button close ini ya. Dimana button close ini saya menggunakan label. Nah, pengkodingannya adalah seperti ini. Mi.close ini akan berhenti, menu ini akan berhenti atau hilang. Terus begitu juga dengan form satunya yang ini. Yang ini juga harus di close juga. Jadi itulah pada menu login. Nah, selanjutnya ini adalah menu cinema. Karena di sini menggunakan background gambar, jadi agak sedikit berat. Nah, seperti ini. Untuk menu sinema, di sini simple aja karena ya cuma mau memberikan informasi film apa saja yang sedang tayang. Di sini saya menggunakan objek control berupa panel, kemudian ditambah background image. Kemudian di sini juga masih panel, dan ini saya menggunakan label. Dan begitu juga untuk button next and back-nya ini, di sini masih menggunakan label. Untuk pengkodingannya ya berarti karena tadi ada penambahan animasi slide, di sini pada menu sinema ini akan ada pemanggilan function guna animate window .start. Yang tadi ada pada login. Ini. Kemudian di sini tinggal dipanggil aja. Seperti itu. Untuk button back ini, maka pengkodingannya adalah mi dispose form1.show login.show ya. Kan kembali lagi ke tampilan awal gitu ya. Mi-nya ini formnya ini di dispose dulu atau dihilangkan. Sedangkan untuk button next-nya, pengkodeannya adalah mi.hide form1.hide popup.show. Nah, karena selanjutnya ketika kita mengeklik button ini, next, akan ada menu pop-up. Jadi, seperti itu. Sekarang, form yang selanjutnya, yaitu pop-up. Untuk pop-up ini juga simple aja, masih menggunakan panel untuk menambahkan icon ini. Dan font-fontnya ini, untuk font yang pertama ini saya menggunakan Softlick Demo. Jadi ini belum tersedia secara langsung, dan bagi kalian yang tertarik untuk menginstal jenis font gaya ini, saya cantumkan linknya di description box. Nah, selanjutnya saya mengcoding pada button close ini masih menggunakan label, di mana saya menambahkan transisi. Saya membuat variabel f as a reservation, di mana reservation ini kan nama menu slide selanjutnya. Reservation, di mana di sini saya menggunakan tipe AU slide. Jadi ini ada macam-macam tipe gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ada AU aktif, AU blend, AU center, AU height, dan lain sebagainya. Seperti itu, dan F ini atau form reservasi akan dimunculkan, kemudian form pop-up ini akan di hide, form 1 juga di hide. Jadi untuk form 1 ini harus selalu di hide ya kalau misalkan mau pindah form yang selanjutnya gitu. Selanjutnya adalah menu reservasi. Nah, untuk menu reservasi ini yang paling ramai
Oh ya, saya lupa menambahkan ketika ingin menggunakan transisi dari form 1 ke form selanjutnya itu harus ditambah kontrol kontrol animasinya. Nih, ditambah dulu di sini gitu. Seperti yang sudah saya bilang, transisi ini hanya ada di Guna ataupun framework UI lainnya gitu. Jadi harus install dulu. Oke, langsung aja untuk desainnya ini. Desainnya ini menggunakan panel untuk menambahkan picture. Ini juga panel yang shapes yang kayak gini tuh pakainya panel semua yang kemudian saya beri warna. Begitu juga untuk icon-icon ini tuh pakainya panel. Nah, selanjutnya di sini untuk teks-teksnya ini juga simple pakai label gitu. Nah, untuk menu order here ini saya menambahkan group box, masih pakai Guna group box. Guna group box yang ini. Dimana di dalamnya itu ada label movie title, studio, dan lain sebagainya sama main method. Nah, di sini pakai combo box, pakai text box, kemudian pakai date picker, dan button. Seperti itu. Dan untuk detail stikernya juga masih pakai Guna group box. Di sini masih pakai label, dan di sini ada button. Nah, untuk codingannya seperti ini. Untuk menu reservasi di sini terkoneksi juga menggunakan database Microsoft Access. Nah, sebelum itu saya membuat entitas baru berupa save, di mana save ini terdiri atas atribut-atribut movie title, studio, show times, day, date, set number, dan payment method. Nah, tipe datanya bisa kalian lihat di sini seperti itu. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba gitu ya untuk memesan, jadi sudah banyak data yang tersimpan di database ini. Oke, langsung aja untuk yang pertama itu adalah mengimport dulu oleh DB-nya, dan selanjutnya adalah pendeklarasian variabel untuk koneksi ke database-nya. Nah, di sini mendeklarasikan variabel pro, string, kemudian bukan ke database-nya sih. Nah, selanjutnya ini adalah pendeklarasian variabel-variabel yang akan digunakan pada form reservasi. Ada variabel pro sebagai tipe data string, constring sebagai tipe data string, comment sebagai tipe data string, dan my connection sebagai tipe data, sebagai variabel untuk koneksi ke oleh DB-nya atau database-nya. Nah, selanjutnya ini adalah penambahan pada combo box-nya. Nah, di sini saya kan tadi pada pop-up ini saya menambahkan codingan untuk style transisi. Nah, di sini tinggal dipanggil aja functionnya guna animate window.start. Guna animate window 1.start gitu. Nah, selanjutnya ini adalah penambahan pada combo box. Nah, combo box ini kan di sini ya. Di sini berupa pilihan film apa saja, waktunya apa saja, harinya apa saja, kursinya apa saja, kemudian baris ya, maksudnya set numbernya apa saja gitulah ya. Kemudian payment methodnya itu apa saja. Nah, di sini ditambahkan dulu. Sebenarnya bisa menggunakan cara ini, edit item, tetapi di sininya juga harus ditambahkan juga. Nah, di sini pada combo title yang ini akan ditambahkan jenis filmnya, IT chapter 2, 2 garis biru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk show times-nya, waktu tayangnya ini ditambahkan waktunya. Terus kemudian untuk harinya juga
ditambahkan pilihan harinya seperti ini. Terus kemudian untuk rows-nya, rows dan set ini, di sini ada pilihan A, B, C, D, F, G, H, I, J. Kemudian di sini ada 1 sampai 10 gitu. Nah, kemudian payment methodnya juga ditambahkan. Di sini ada 4 pilihan. Jadi sebelum kita pilih itu kan, sebelum kita memilih itu kan kosong gitu. Nah, disinilah tambahkan dulu gitu ya, setiap combo box ini di-clearkan dulu, dikosongkan dulu gitu. Jadi belum memilih ya belum ada yang apa ya, teks yang muncul di sini gitu. Berlaku juga untuk semua jenis combo box yang semua combo box yang saya gunakan di sini. Nah, selanjutnya itu adalah pengkodingan pada combo atau film yang kita pilih. Nah, kalau misalkan pada combo box ini kita pilih movie yang pertama, maka text box ini akan otomatis berubah gitu sesuai dengan film yang dipilih. Kalau misalkan pilih film yang pertama, maka akan muncul studio 1, film yang kedua akan muncul studio 2, film yang ketiga akan muncul studio 3. Film yang ketiga akan muncul studio 3. Nah, di sini simple aja menggunakan menggunakan percabangan if, else if. Nah, selanjutnya pada button checkout ini, button checkout. Di sini ada penghitungannya. Nah, kalau misalkan pada hari, kalau misalkan pilih di antara hari Senin sampai Jumat, harganya 40. Nah, kalau misalkan selain memilih ini, di mana milihnya misalkan hari Sabtu, Saturday, or Sunday, itu harganya 45.000. Nah, ini masih menggunakan percabangan if else. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah untuk promonya tadi ya. Kalau misalkan menggunakan ShopeePay, misalkan kita pilih combo payment methodnya ini adalah ShopeePay, di sini ada diskon, dimana adalah pengkodingan pada button ini ya, checkout. Di sini saya namainnya button buy. Untuk button buy ini, saya mendeklarasikan variabel baru, price, total, dan diskon itu sebagai tipe data double. Nah, untuk yang selanjutnya itu menggunakan percabangan if else. Nah, kalau misalkan pilih di antara hari Senin, Monday, sampai Friday, maka harganya 40. Kalau selain ini, maka harganya 45, sesuai dengan pada yang tertampil pada display ini. Nah, di sini ada percabangan lagi. Ini tuh mengarah pada payment methodnya di sini ya. Ketika memilih payment method ini pada combo box tersebut, kalau misalkan menggunakan ShopeePay akan mendapatkan diskon sebesar 0,2. Diskon sebesar 20% atau 0,2. Nah, di sini diskon itu didapat dari harga dikali 0,2. Nah, kemudian untuk harga akhirnya ada variabel total, di mana variabel total ini itu jumlah berasal dari harga ini dikurangi dengan perhitungan diskon tersebut. Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan ShopeePay, ya maka total atau biaya yang harus dibayar sama dengan harga ini 40.000 atau 45.000 gitu. Selanjutnya adalah kode pada, nah ini itu yang akan muncul pada saat ketika kita mengeklik checkout, otomatis detail tiketnya ini akan sesuai dengan tadi yang sudah kita pilih itu. Maka akan ada message box berupa VB information, reservation success, thanks for order. Nah, selanjutnya yang tadi kita pesan-pesan tadi itu
ketika kita masih mengeklik button buy ini, data-data yang diisikan akan dimasukkan ke database ini di entitas save. Di sini menggunakan oleh DB comment seperti itu. Masih sama pengkodingannya, akan dimasukkan ya sesuai aja. Misalkan kita pilih combo titelnya tuh judul filmnya, yang tadi film pertama akan masuk ke atribut movie title, kemudian untuk studionya juga akan masuk ke atribut studio, combo showtimes-nya akan masuk ke atribut showtimes, dan selanjutnya sampai akhir combo payment method yang kita pilih akan masuk ke atribut payment method seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah block try, catch and try juga. Nah, ini adalah ketika nah, selanjutnya itu adalah button exit. Button ini mengeklik button exit, maka ya form reservation ini akan keluar gitu. Begitu juga dengan form satunya ini, form yang awal. Nah, untuk button get the ticket ini, ketika klik get the ticket ini, maka akan ada tampilan tiket ya, sesuai dengan reservasi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kodenya seperti ini. Sekalian saja saya tunjukkan di form yang terakhir dari struknya juga. Nah, di sini struknya ini di sini masih kosong, tentu saja masih kosong ya, belum terisi sesuai dengan yang tadi dipesan. Nah, karena itulah di sini baru di button get the ticket ini ditambahkan coding-coding seperti ini. Nah, form struct.label title, ini namanya label title, .text itu sama dengan pref title. Nah, mana pref title ini sama dengan combo title.text. Nah, ini kan tadi udah dipilih gitu ya, seperti itu. Nah struct.show gitu, struct akan dimunculkan. Nah, untuk struknya ini codingannya untuk button close sama checklist box-nya aja. Untuk button close ini kalau misal disilang, maka form ini akan close gitu ya. Tetapi untuk menu reservasinya masih muncul, jadi nggak usah reservation.close itu nggak perlu. Nah, selanjutnya adalah pada checkbox ini, save your ticket. Untuk untuk checkbox ini pengkodingannya adalah merubah tampilan tiket ini menjadi picture. Nah, di sini saya menggunakan ekstensi file PNG, karena menurut saya PNG itu paling mending sih. Sebenarnya selain PNG juga bisa ada bitmap, ada JPEG dan lain sebagainya. Nah, jadi sistemnya bagaimana ya? Sistemnya itu adalah seperti meng-screenshot tampilan struct ini. Dia menggunakan toolbox, picture box. Ini saya taruh di sini sesuai dengan ukuran tiket. Kemudian warnanya ini ditransparankan. Warnanya ini ditransparansikan, jadi picture boxnya ini ditumpuk di atas form ini gitu, tapi warnanya nggak ada gitu, seperti itu. Kemudian pendeklarasian variabel BMP sebagai bitmap, karena ya akan foto ini kan sebagai bitmap ya, bitmap bukan vektor gitu, jadi ya pakainya bitmap. Kemudian ini adalah ukurannya
sesuai dengan tadi yang sudah saya atur. Maka oleh karena itu di sini rectangle-nya 0, 0 dan 0, weight-nya 0, height-nya 0, kemudian picture box 1 dot image sama dengan BMP, dimana BMP ini kan bitmap ya gitu. Oke. Dan variabel BMP ini atau picture box ini akan di save pada directory desktop. Saya pilih desktop aja yang gampang, dan dimana image formatnya ini image format.png gitu ya. Baik, itulah demonstrasi dan penjelasan alur tahapan pembuatan dari aplikasi Cinema Ticketing Reservation dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic yang terkoneksi langsung dengan database Microsoft Access. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Sehat selalu untuk kita semua. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan keadaan dapat kembali normal seperti sedia kala. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You deserve better than